Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas pinjol pinjam duit akan proses nasabah di periode bulan Juni sampai dengan Agustus. Nah, yang menunggak di Juni sampai dengan Agustus sudah masuk list daftar untuk diproses hukum secara pidana dan perdata. Kok bisa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, ketemu kembali dengan channel Jamal Official Vlog khusus membahas terkait masalah pinjaman online dan teknik ataupun cara-cara untuk antisipasi teror, intimidasi, dan lain sebagainya terkait masalah gagal bayar di pinjaman online. Oke teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita memulai video ini, kita berdoa dulu agar apapun yang akan kita kerjakan ke depannya maupun akan kita kerjakan hari ini semoga mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosa kami yang telah terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami solusi-solusi terbaik. Berikan kami jalan-jalan keluar yang terbaik. Jalan darimu ya Allah. Untuk kami bisa menyelesaikan segala macam permasalahan terkait hutang pinjaman online ini. Ya Allah, kuatkan kami. Mantapkan hati kami ya Allah. Untuk istiqomah keluar dari jeratan riba pinjaman online. Ya Allah, kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini rumah tangganya diambang kehancuran, sudah di ujung tanduk perpisahan ya Allah, terkait perselisihan akibat pinjaman online ini. Rukunkan kembali mereka ya Allah. Harmoniskan kembali mereka. Tuntun kembali mereka ke jalanmu ya Allah. Menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Beri pengertian suami istri ini, saling pengertian satu sama lainnya, untuk membuang ego masing-masing ya Allah. Persatukan kembali mereka dan berikan mereka jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan segala macam permasalahan hutang pinjaman online yang saat ini mereka hadapi. Ya Allah, kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah. Angkat sakit penyakitnya, sembuhkan mereka ya Allah. Berikan mereka kesembuhan, karena hanya Engkaulah yang maha memberi kesembuhan ya Allah. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Untuk teman-teman yang saat ini sedang bermasalah akibat di PHK dari pekerjaannya. Berikan mereka pekerjaan yang terbaik ya Allah. Berikan mereka pengganti pekerjaan yang lebih layak dan lebih baik lagi ya Allah. Dan tentunya pekerjaan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kuatkan kami, langkah-langkah kami ya Allah, untuk menata hidup lebih baik ke depannya tanpa jeratan riba pinjaman online. Ya Allah, permudah segala ikhtiar kami ya Allah, atas usaha-usaha, pekerjaan, apapun aktivitas kami ya Allah. Buatlah semuanya berlancar ya Allah, dan buatlah semuanya berhasil. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Kalau sudah berdoa, serasa segalanya itu tambah ringan ya. Segalanya itu langkah-langkah apapun serasa tidak ada beban. Mudah-mudahan ini menjadikan kebiasaan kita sebelum melakukan aktivitas apapun, apalagi ya ketika kita saat ini sedang benar-benar ada dalam masalah yang sangat sulit untuk kita pecahkan. Ingat, doa adalah senjata terbaik. Senjata untuk meluluh lantakan permasalahan yang ada. Dan insya Allah di sanalah rezeki-rezeki Allah akan hadir, di sanalah solusi-solusi Allah akan datang. Mudah-mudahan ya,
Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, seperti yang tadi saya janjikan di awal video bahwa saya akan membawakan informasi yang disampaikan oleh pinjam duit oleh aplikasi legal yang berizin OJK ini ke nasabah yang menunggak saat itu ya. Jadi dari pinjam duit ini menginformasikan bahwa dia akan melakukan proses hukum terhadap seluruh nasabah yang menunggak di periode di bulan Juni, Juli, dan Agustus 2022. Nah, seperti apa kita harus menyikapi dan bagaimana pula kita harus menghadapi hal-hal seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tampilkan ya. Ini adalah sharing yang diberikan oleh member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Kalian saksikan seperti apa ya laporan yang sudah dibuat oleh pihak dari pinjaman online pinjam duit ini yang sudah berlisensi dan berizin dari OJK ini. Jadi di sini ada file PDF. Laporan KTP debitur pidana perdata Agustus 2022. Lalu kesininya yang periode Juli dan kesininya lagi di periode Juni. Dan di sini ada kalimat yang disampaikan oleh DC ini ya, oleh DC ini ke WA dari si nasabah. Saya bacakan ya. Hari ini tanggal 8 Agustus 2022 tercatat indikasi gagal bayar di aplikasi PT Stanford Teknologi Indonesia dengan produk aplikasi pinjam duit secara sengaja atas unsur merugikan instansi pinjaman manapun. Kami akan segera proses data Anda ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan pihak terkait serta pihak lapangan dengan seluruh bukti telepon, WA, dan pesan kami diabaikan secara sengaja dan pemalsuan data. Respon baik sekarang, sebelum proses data kami lakukan. Terima kasih. Nah, ya, saya akan review. Jadi begini teman-teman semua ya, mereka itu menyampaikan pesan ke kalian, ke nasabah yang menunggak, bahwa mereka akan melakukan proses baik secara pidana maupun perdata. Tadi mereka memperlihatkan beberapa file PDF ya, bahwa itu adalah file-file PDF nama-nama nasabah yang akan diserahkan atau diproses secara hukum baik pidana maupun perdata. Dan di sana juga mereka mengklaim dirinya bahwa akan memproses segala perbuatan yang telah mengabaikan baik itu telepon, WA tidak dibalas ataupun SMS tidak dibalas. Mereka akan memproses semuanya itu dan mereka juga akan memproses ke petugas lapangan. Rancu kan? Bingung kan? Nah, seperti ini jadi ya. Jadi kalau kalian mendapati hal seperti ini, kalian jangan pernah takut sedikit pun, kalian jangan pernah mundur sedikit pun, kalian jangan pernah takut sedikit pun. Jadi apapun ancaman yang mereka lakukan seperti ini, hanyalah membuat Anda, biar Anda tuh stres, biar Anda segera melakukan pembayaran akibat Anda pusing, akibat Anda bingung, ini benar atau enggak ya. Nasabah pemula yang baru gagal bayar, yang baru menghadapi situasi gagal bayar, pasti akan stres menerima kayak gini. Pasti akan pusing, pasti akan mumet, dan pasti akan nervous. Ini gimana ya? Ini gimana? Karena dia udah melihat dengan tulisan-tulisan seperti itu seakan-akan dan seolah-olah ya dari bulan Juni, Juli, Agustus akan diproses selama 3 bulan itu. Coba bayangkan, untuk nasabah-nasabah benar-benar yang baru menghadapi situasi gagal bayar, mereka pasti akan benar-benar pusing. Kalian yang menghadapi hal seperti ini nggak usah takut ya. Ingat bahwa bila ada pinjol yang melakukan pengancaman, yang melakukan intimidasi, bahwa Anda akan diproses secara hukum pidana, saya katakan dan saya nyatakan tidak akan pernah terjadi. Hukum pidana itu tidak akan pernah terjadi untuk nasabah yang murni gagal bayar. Untuk nasabah yang tidak membayar kewajiban utang piutangnya tidak akan pernah dipidana. Paham ya? Sekali lagi, tidak ada proses pidana atas nasabah yang gagal bayar membayar kewajiban hutang pinjolnya. Karena sudah tegas dan sudah jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2, di sana dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh dijatuhi hukum pidana penjara karena putusan pengadilan atas gagal bayar atau tidak membayar kewajiban utang piutangnya. Beres kan ya. Jadi satu masalah selesai ya. Kita selesaikan dulu ini ya. Pidana tidak akan pernah terjadi. Paham ya? Jadi clear. Hukum pidana di pidana penjara tidak akan pernah terjadi atas nasabah yang tidak membayar kewajiban utang atau gagal bayar. Nah, sekarang kita beranjak ke permasalahan dia akan menuntut secara perdata. Itu sah-sah saja.
Itu hak mereka dari pinjam duit untuk melakukan upaya hukum menggugat nasabahnya. Namun perlu diingat, besar pasak daripada tiang. Mereka akan mengeluarkan budget yang begitu tinggi atas perkara yang akan mereka jalankan. Bukan satu orang, kawan. Bukan yang menunggak itu bukan Anda. Yang menunggak banyak. Bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, bisa ratusan ribu. Jadi apakah dari pinjam duit sudah menyiapkan yang namanya lawyer, yang namanya advokat atau kuasa hukum atau divisi legal untuk memproses perdata Anda? Yakinkah itu akan mereka lakukan? Yakinkah mereka akan memproses satu demi satu nasabah? Apalagi setiap proses gugatan harus didaftarkan di domisili pengadilan atau di domisili hukum tempat si nasabah berdiam. Tempat domisili hukum si nasabah. Bayangkan, kalau misalnya nasabah ada di Cirebon, nasabah ada di Bandung, nasabah ada di Purwakarta, nasabah ada di Sulawesi, mereka terbang ke sana kemari hanya untuk melakukan proses hukum perdata. Hanya untuk menggugat Anda. Logika dipakai ya. Jadi sekarang ini hal-hal seperti itu menakut-nakuti Anda akan diproses hukum perdata, hukum pidana, kemasannya macam-macam. Cara mereka mengancam, cara mereka mengintimidasi macam-macam. Seperti ini ya, mereka akan membuat gugatan dari bulan Juni sampai Agustus yang menunggak akan diproses, akan digugat pidana, akan digugat perdata. Jadi untuk case seperti ini, untuk masalah kalian akan digugat secara perdata, tipis kemungkinan terjadi. Kalaupun ini ya, kita ambil pahitnya. Kalaupun itu terjadi, kita tunggu saja. Justru ada baiknya kalau mereka memang melangkah secara hukum perdata, itu lebih baik lagi. Biar ada kepastian hukum nantinya. Jadi kalau kalian memang merasa tidak sanggup, dan kalian murni gagal bayar, ya, kalian data-data baik, data-data bagus, data-data tidak ada dimanipulasi. Semua dokumen-dokumen saat pengajuan asli. Nggak usah takut, kawan. Tidak usah takut. Hanya murni gagal bayar, hanya murni one prestasi ya, dugaan one prestasi karena kalian tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran. Sudah, nggak ada yang lain. Jadi untuk masalah perdata ini case close, tidak akan pernah terjadi. Paham ya sampai sini? Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, dia mengancam Anda. Karena Anda telah mengabaikan WA, mengabaikan SMS, tidak mengangkat telepon ya waktu mereka melakukan komunikasi. Ingat, tidak akan pernah berdampak dan itu tidak ada hukumnya. Sah-sah saja Anda melakukan penolakan seperti itu, HP milik Anda, nomor-nomor punya Anda, pulsa dan kuota juga milik Anda. Hubungannya apa? Tidak mengangkat. Kecuali HP mereka yang kasih. Kecuali isi pulsa mereka yang kasih. Kecuali nomor mereka yang beli. Paham ya sampai sini? Jadi nggak usah takut, bos. Jadi hal semacam ini nggak usah dipikirin. Kalau kalian mendapati hal seperti ini, enjoy aja. Nikmatin saja. Mereka mau melakukan gugatan perdata, nikmatin. Mereka mau benar-benar melakukan proses hukum, nikmatin saja. Nggak akan terjadi kok. Biarkan saja mereka menggonggong ya, menggonggong seperti itu. Tugas kita sekarang ya hanya fokus saja terhadap urusan perut kalian, urusan kehidupan kalian, perbaiki ekonomi kalian setelah terpuruk di urusan pinjaman online ini, makin maju saja, terus maju ke depan, nggak usah lagi ya, nggak usah ribet dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ingat, segala macam bentuk ancaman apapun yang dilontarkan ya oleh para juru tagih atau DC pinjaman online ini semata-mata hanya untuk Anda segera melakukan pembayaran, hanya agar segera Anda menyegerakan pembayaran, tidak ada lagi tujuan yang lain, kawan-kawan. Mereka mau mencaci maki, mereka mau mengintimidasi, mereka mau marah-marah di WA seperti apapun, tujuan utamanya pasti ujung-ujungnya mereka akan minta Anda menyegerakan pembayaran. Coba telaah sekarang, tanpa Anda sadari, setiap bentuk ancaman apapun, ancaman dari pinjol manapun, bukan hanya dari pinjam duit. Coba Anda lihat, pasti di kalimat paling bawah itu ada tulisan, apabila Anda sudah melakukan pembayaran, silahkan kirim bukti bayarnya ke kami. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Jadi Anda itu sebenarnya hanya dijadikan pola-pola
sebenarnya Anda itu hanya ditakut-takuti. Anda itu hanya dibuat seperti ketakutan, bagaimana membuat situasi menjadi takut, menjadi kalut agar Anda menyegerakan pembayaran. Dan kalaupun Anda saat itu mungkin tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran, harapan mereka Anda mencari dana talangan, mencari gali lubang, tutup lubang, atau apapun. Yang penting Anda bayar dan memberikan bukti bayar itu ke mereka. Udah itu aja. Kalau seperti itu, ya kalau Anda emang nggak ada dana, nggak ada duit, ya Anda punya struk bayar apalah, struk Alfamart atau apa, kasihan aja ke mereka, ya kasihkan aja ke mereka. Kan mereka butuh struk bayar kan, bukan bukti struk bayar apa, bukan bukti struk bayar kan, udah kasih aja kan, biar stres sekalian mereka ya. Gitulah, terbalik. Jangan pernah kalian mau dibuat stres. Ingat, kalian jangan mau dibuat stres oleh kelakuan-kelakuan DC yang konyol-konyol seperti ini. Paham ya sampai sini? Kalau kalian paham, silakan tulis di kolom komentar. Kalian paham, agar saya juga bisa memonitor kalian bahwa apa yang sudah saya sampaikan seperti ini, kalian benar-benar memahaminya. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua, jadi saya kasih garis besarnya ya. Apapun yang mereka lakukan, bahwa mereka akan memproses kalian secara pidana dan perdata di periode Juni, Juli, dan Agustus 2022, kalian nggak usah takut. Itu adanya bentuk ancaman dan bentuk teror yang sengaja mereka layangkan kepada Anda, yang sengaja mereka kirim kepada Anda, agar Anda menyegerakan pembayaran, agar Anda segera mempotokkan struk bayar Anda, struk bukti pembayaran angsuran Anda kepada mereka. Dan mereka akhirnya bisa klaim untuk gajian mereka, untuk insentif mereka. Paham ya sampai sini? Moga-moga kalian mengerti dan saya berharap kalian tambah kuat. Dan kalian tambah wawasan atas apa yang sering saya bawakan dalam setiap video-video saya. Oke teman-teman, kita sudahi saja. Dan seperti biasa, kita sudahi dengan doa. Agar apapun yang terjadi saat ini, semoga lekas berlalu. Agar apa yang terjadi untuk esok hari, Allah selalu menyertai kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini, dosa yang telah terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ya Allah, hijrahkan kami, istiqomahkan kami ya Allah, untuk segera meninggalkan jeratan pinjaman online ini dan segera bisa menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah, dekatkan rezeki-rezekimu yang terbaik, jauhkan hamba dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Sehatkan hamba untuk dapat mengais rezeki, memenuhi kebutuhan dan memenuhi ekonomi keluarga kami. Sehatkan kami semua ya Allah, dan permudah atas segala ikhtiar, segala usaha, segala pekerjaan ya Allah. Berikan semuanya kelancaran dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman semua, dan jangan lupa yang belum mendukung channel saya, tolong dong di subscribe gratis ya. Subscribe itu gratis, tidak berbayar, hanya perlu sentuhan jari kalian untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload 2 kali ya, 2 kali sehari. Udah kayak minum obat ya, 2 kali sehari saya upload video, sore dan malam hari. Kalian wajib nonton karena video-videonya penuh dengan edukasi, penuh dengan informasi, dan penuh dengan semangat buat membakar mental kalian agar mental kalian tidak beku, agar mental kalian tidak loyo lagi. Oke teman-teman semua, terima kasih dan saya undur pamit. Tapi sebelum pamit, saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila seluruh kalimat-kalimat, seluruh pembicaraan saya melukai Anda semua, tidak berkenan buat Anda semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf karena kehilapan, karena kesalahan hanyalah milik semata manusia ciptaan Allah, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman semua, maafkan saya. Oke, terima kasih. Saya pamit undur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!